Pemerintah Provinsi Riau buka suara setelah Gubernur Abdul Wahid terseret operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Senin 3 November. PLT Kepala Diskominfotik Riau, Teza Darasa, menyatakan bahwa Gubernur Abdul Wahid hanya dimintai keterangan bukan ditangkap. Pemprov Riau disebut masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai situasi tersebut. Namun Teza menegaskan jajarannya menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku di KPK. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait penjelasan Pemprov Riau akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Syaiful. Silahkan laporan Anda. Ya, baik rekan Anggra dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau yang melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Kepala Dinas PUPR Riau Arif Setiawan, ini muncul klarifikasi dari Pemprov Riau yang disampaikan oleh pelaksana tugas Diskominfo Riau Teza Darasa, di mana pihaknya menyampaikan klarifikasi bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu informasi yang valid dan resmi dari KPK terkait dengan OTT yang dilakukan di Provinsi Riau. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar tidak berspekulasi dan menyimpulkan sendiri terkait dengan kasus OTT yang dilakukan oleh KPK di Provinsi Riau. Selain itu, Diskominfo juga menegaskan bahwa Gubernur Riau tidak dalam posisi di OTT karena dalam hal ini Gubernur Riau hanya dimintai keterangan oleh KPK terkait dengan kasus OTT yang dilakukan di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan di Provinsi Riau pasca OTT, ini dilakukan di Polda Riau hingga larut malam. Kemudian pada pagi hari tadi sekitar pukul 6, ini Gubernur Riau beserta rombongan termasuk juga Kepala Dinas PU ini dibawa ke Jakarta melalui Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Dari informasi yang kami himpun, ini Gubernur Riau dan rombongan diterbangkan dengan pesawat pertama dan informasinya menggunakan pesawat Citylink dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menuju Jakarta. Setibanya di Jakarta sekitar pukul 8, ini rombongan langsung dibawa menuju ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi terkait dengan operasi tangkap tangan yang berlangsung di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Dapat kami laporkan kondisi terkini di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau, tempat di mana operasi tangkap tangan KPK berlangsung. Hari ini kondisi di kantor Dinas PU ini terlihat sepi, tidak seperti biasanya. Meskipun masih jam kerja, ini terlihat lengang. Kondisi parkir kendaraan yang ada di basement dan di depan kantor Dinas PU juga terlihat sepi. Dan tadi hanya ada beberapa pegawai saja yang berada di kantor Dinas PUPR ini. Tadi saya juga sempat naik ke lantai 8, di mana di lantai 8 inilah tempat OTT dilakukan oleh KPK, tepatnya di ruang Kepala Dinas PUPR Riau Arif Setiawan. Pantauan kami tadi di lantai 8, ruang Kepala Dinas PUPR ini sudah disegel oleh KPK dan pegawai tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruang Kepala Dinas karena di depan pintu masuk sudah ditempel stiker yang berlogokan KPK. Selain di ruang Kepala Dinas, pantauan kami tadi ada satu ruangan juga yang disegel oleh KPK, yaitu ruang rapat yang posisinya persis berada di samping kantor atau ruang dinas Kepala Dinas PUPR. Demikian rekan Anggra. Enggak lah, nggak ada yang perlu dicurigakan, Kak.
pasti berkaitan sama yang semalam. Iyalah. Cuma foto-foto. Oke Bang Robi, aman Bang Robi. Ya. Pasti berkaitan sama yang Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sejumlah orang lainnya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta Selatan pada Selasa 4 November 2025. Kedatangannya dikawal ketat oleh sejumlah aparat bersenjata dan petugas KPK setelah diberangkatkan dari Pekanbaru usai operasi tangkap tangan. Dalam foto yang beredar, Abdul Wahid terlihat bersama tim KPK telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Setibanya di lokasi, Abdul Wahid tampak mengenakan kaos putih dan masker sambil berjalan tenang menuju ruang pemeriksaan. Bahkan sang gubernur tampak mengangkat tangan kiri setinggi dada seolah memberikan salam singkat kepada awak media yang menunggu di halaman gedung. Meskipun sejumlah wartawan melontarkan berbagai pertanyaan, Abdul Wahid memilih bungkam dan langsung berjalan masuk ke dalam gedung KPK. Adapun suasana di Bandara Sultan Syarif Qasim II pada pagi hari tetap berjalan normal meskipun publik dihebohkan dengan kabar OTT tersebut. Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas penumpang berlangsung seperti biasa tanpa adanya peningkatan pengamanan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Abdul Wahid bersama rombongan KPK berangkat melalui akses VIP Bandara sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa 10 orang yang terjaring OTT di Pekanbaru akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.